Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini ya. Topik yang akan Amina angkat kali ini berkaitan dengan salah satu sudut kota Taipei atau juga beberapa tempat-tempat yang lainnya. Kita melihat bahwa kota Taipei yang sangat rapi dan ada beberapa tempat yang dipenuhi dengan gelandangan atau tunawisma. Nah, mereka pada saat musim dingin akan kedinginan, musim panas juga akan kepanasan karena mereka tidak punya rumah, hunian yang tetap. Kemudian bagaimana apa yang akan mereka lakukan saat hujan lebat atau badai atau angin taifun melanda Taiwan? Kemanakah mereka akan berlindung? Salah satu sudut kota metropolitan Taipei di beberapa titik-titik atau lokasi keramaian seperti Taipei Main Station atau Taman Mongjia yang dipenuhi dengan tunawisma atau gelandangan. Mungkin kita berpikir bahwa setiap orang berhak untuk berkunjung ke tempat umum asalkan tidak membuat keonaran dan mereka hanya duduk berkumpul, duduk lesehan, rebahan di tempat-tempat umum ini. Namun akan menyebabkan pemandangan yang tidak sedap dipandang. Dan ketika Taiwan yang dihadapi dengan gelombang hawa dingin, kemudian untuk menyambut perayaan-perayaan tertentu, ada juga, bahkan juga tidak sedikit ya, masyarakat dermawan yang peduli dengan mereka, kaum gelandangan atau tunawisma. Mereka yang akan memberikan sumbangan makanan atau barang kepada mereka yang berkumpul di Taipei Main Station maupun di Taman Mongjia dan lain-lain. Adanya bagi-bagi barang dan uang membuat mereka yang juga menanti-nanti mendapatkan makanan atau juga barang-barang kebutuhan. Meskipun ini menunjukkan kepedulian besar dari masyarakat, namun dari Dinas Sosial pemerintah kota Taipei mengatakan bahwa makanan yang disumbangkan atau juga perlengkapan barang-barang seperti mungkin jaket, selimut untuk menghangatkan tubuh, jumlahnya cukup besar yang datang secara bersamaan, bahkan melampaui kebutuhan saat ini untuk para tunawisma. Dan kelebihan barang tersebut tidak hanya memengaruhi lingkungan sekitar, tetapi juga bisa memicu konflik yang terjadi antara para tunawisma, seperti terjadi merebut makanan, memilih-milih barang-barang sumbangan, baju atau perlengkapan lainnya. Oleh karena itu, masyarakat dermawan yang juga dihimbau untuk menghubungi Pusat Kesejahteraan Sosial Chongzhen dan Wanhua agar pihak mereka ini bisa mengkoordinasikan atau mereka bisa membagi dan agar tidak terjadi keributan setempat. Dan dinas sosial yang bisa mendistribusikan bantuan ini lebih ke sasaran yang tepat sehingga bentuk kasih sayang atau peduli dari masyarakat kepada tunawisma yang membutuhkan ini bisa tersalurkan dengan tepat. Dan bahkan juga ada warga dari luar kota, di luar dari Taipei atau juga New Taipei, mereka juga secara khusus datang ke stasiun Main Taipei ini, Taipei Station ini dan Taman Mongjia hanya untuk mendapatkan barang bantuan maupun uang. Nah, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Taipei, Yao Suwen, menyampaikan bahwa agar bantuan masyarakat yang bisa berfungsi dengan optimal, maka pihaknya membentuk platform kegiatan sosial amal Taipei untuk mengintegrasikan kebutuhan dan sumber daya lebih cepat dan efisien. Dan Dinas Sosial juga menghimbau masyarakat untuk tidak secara langsung membagikan makanan atau barang di Taipei Main Station atau di Taman Mongjia. Dan sebagai gantinya mereka juga lebih dianjurkan menghubungi Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Chongzhen dan Wanhua dan pihak mereka lah yang akan mengkoordinasikan pendistribusian barang-barang secara terpadu. Dengan demikian kerjasama antara para penyumbang, donatur, mereka bisa menentukan lokasi, waktu, cara penyaluran bantuan yang secara tepat sehingga bantuan atau kepedulian dari masyarakat benar-benar dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Maka dari itu pemanfaatan sumber daya yang akan lebih optimal. Dan dalam hal ini tentunya Dinas Sosial Pemerintah Kota Taipei sendiri, mereka yang juga berlanjut menjalankan program
tunawisma yang bermartabat tidak ditelantarkan di jalanan. Mereka yang juga menyediakan kupon makanan sebagai ganti dari pembagian makanan secara langsung dan juga memberikan lebih banyak pilihan kepada mereka mengatasi masalah kelebihan makanan. Dan selain itu, para pekerja sosial secara rutin mereka yang juga melakukan kunjungan ke berbagai wilayah untuk memantau kondisi dan kebutuhan tunawisma secara real time. Dan misalkan saja saat ada cuaca dingin secara ekstrim yang melanda Taiwan, mereka juga akan turun langsung membagikan kebutuhan mereka, misalkan selimut atau pakaian hangat atau juga kantong tidur. Dan berdasarkan dari inventarisir yang ada, stok perlengkapan musim dingin saat ini masih mencukupi ya. Jadi bagi masyarakat yang akan mendonasi uang atau barang bisa menghubungi mereka, bisa melalui hotline 1999 atau sambungan 1633 Pusat Kesejahteraan Sosial Chongzhen dan juga Pusat Kesejahteraan Sosial Wanghua, di mana mereka yang juga menyediakan platform berbagi khusus untuk kota Taipei dan juga program Dapur Harapan, dan di mana Dinas Pemerintah Kota Taipei berharap agar bantuan yang diberikan dari masyarakat kepada para tunawisma ini dapat dioptimalkan. Kemudian dari pemerintah kota Taipei sendiri, dari wali kota Taipei Jiang Wan'an yang juga ingin mengubah tata kota Taman Mongqia di sini di depan kuil Longshan yang menjadi satu versi sudut kota di Tokyo, yaitu Omotesando Tokyo. Dan proyek yang sudah dikerjakan akhir bulan Mei lalu dengan target tahun depan pada bulan Juli akan diselesaikan. Dari anggota Dewan Kota, Kuo Shaoyan juga berharap agar Taman Mongqia ini menjadi titik awal pengembangan pariwisata kawasan Chongwanhua di Bangka ini atau Mongqia, dan menghimbau pemerintah kota terlebih dahulu merampungkan perencanaan lalu lintas sebelum memulai pembangunan tersebut dan mencegah agar para tunawisma yang bermalam di tempat ini bisa dipindahkan ke lokasi-lokasi lain yang lebih memadai. Dan pemerintah kota Taipei sendiri juga telah berjanji mereka akan menyiapkan langkah-langkah dukungan yang lebih layak dan juga memadai, berharap agar seiring dengan pembangunan rekonstruksi ulang dari Taman Mongqia ini juga tetap bisa tidak mengganggu atau memperlancar aktivitas masyarakat. Nah, dulu Taman Mongqia yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya banyak tunawisma, untuk membangun ikon baru di distrik Wanhua, maka mereka yang akan menyelesaikan pembangunan di akhir tahun ini berharap agar bulan Juli ke depan sudah dapat terselesaikan dengan baik. Dan dengan kerjasama antara Dinas Perdagangan, Dinas Pasar dan juga Biro Pengembangan Industri, ini adalah kerjasama lintas lembaga, berharap agar bisa menghidupkan kembali kawasan bisnis dan mendorong perkembangan industri pariwisata lokal di Taman Mongqia. Kemudian mereka yang juga melihat di area utama kuil Longshan tersebut ada kolam cekung, kolam yang disebut dengan Maiden Chao Qing Chi atau The Mirror of the Beauty. Dan di sini juga akan diubah, direnovasi menjadi kolam dangkal dengan permukaan seperti cermin yang bisa dijadikan sebagai taman beraktivitas bagi keluarga. Dan memperindah tata kota memang sangat penting, berharap juga bisa meningkatkan bisnis maupun juga pariwisata setempat. Tujuannya adalah tempat ini bisa dijadikan sebagai titik transit kawasan yang lebih nyaman dan efisien. Dan kita nantikan saja, semoga saja tahun depan dan selama proses pembangunan juga bisa berjalan dengan lancar. Demikian teman pendengar informasi yang Aminah sampaikan dalam acara Taiwan Dewasa di hari ini. Semoga saja berkenan dan bermanfaat. Aminah pamit dulu, kita bersua kembali di lain waktu.